Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita ingin berbagi tentang rubrik observasi kinerja kepala sekolah, khususnya yang terkait dengan indikator siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyusunan perencanaan kinerja kepala sekolah, kepala sekolah memilih salah satu indikator dari 8 indikator yang ada, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan 6 indikator, yaitu visi misi satuan pendidikan, mempresentasikan program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, dan aktivasi kegiatan komunitas belajar, kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Nah, dalam video kali ini kita hanya ingin membahas yang terkait dengan indikator siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu memilih indikator siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, maka apa target perilaku yang harus dipahami? Kemudian terkait dengan cakupan masing-masing target perilaku dan contoh-contoh perilaku yang dianjurkan, serta contoh-contoh perilaku yang perlu dihindari agar praktik kinerja kepala sekolah bisa berhasil dengan sukses. Bapak Ibu, target perilaku dalam observasi kinerja kepala sekolah untuk indikator siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, yang pertama adalah kualitas persiapan, yang kedua efektivitas pelaksanaan observasi, dan yang ketiga adalah efektivitas tindak lanjut. Nah, untuk masing-masing target perilaku ini seperti apa cakupan perilakunya, kemudian contoh-contoh perilaku yang dianjurkan, dan juga contoh-contoh perilaku yang perlu dihindari seperti apa, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk target perilaku yang pertama, Bapak Ibu, yaitu kualitas persiapan, cakupannya adalah kemampuan kepala sekolah di dalam memandu persiapan observasi kinerja guru yang mencakup memilih target perilaku yang relevan, kemudian upaya belajar yang tepat dan realistis, serta perencanaan observasi kinerja yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Kemudian 3 contoh perilaku yang dianjurkan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hendaknya kepala sekolah mendiskusikan target perilaku yang relevan dengan indikator kinerja serta realistis untuk dipraktekkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh guru. Kemudian yang kedua, hendaknya kepala sekolah mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan guru dan realistis untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, hendaknya kepala sekolah mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis untuk dilakukan. Sementara 3 contoh perilaku yang sebaiknya dihindari, yang perlu dihindari oleh kepala sekolah adalah yang pertama, hindari menuntut target perilaku yang banyak dan pada level yang sulit untuk dipraktekkan oleh guru. Kemudian yang kedua, hindari membiarkan guru memilih sendiri rencana pembelajaran tanpa memberi arahan dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, hindari menetapkan standar perilaku yang harus dilakukan guru dengan mengabaikan konteks rencana pembelajaran. Nah, kemudian untuk target perilaku kedua, Bapak Ibu, yaitu efektivitas pelaksanaan observasi. Apa cakupannya? Yaitu kemampuan kepala sekolah dalam membangun kondisi yang kondusif, mengenali bukti perilaku yang relevan, menetapkan rating berdasarkan bukti, dan pemberian rekomendasi yang relevan dan realistis. Nah, untuk ini Bapak Ibu, 3 contoh perilaku yang dianjurkan adalah hendaknya kepala sekolah memastikan lingkungan observasi yang nyaman dan mendukung meminimalisir gangguan untuk pengamatan yang efektif, Bapak Ibu. Kemudian
Yang kedua, hendaknya Bapak Ibu Kepala Sekolah mencatat perilaku-perilaku kunci yang relevan dengan kriteria observasi kinerja. Kemudian yang ketiga, hendaknya Kepala Sekolah menetapkan rating observasi kinerja yang realistis berdasarkan bukti-bukti yang tercatat. Nah, sekarang contoh perilaku yang perlu dihindari apa Bapak Ibu guna efektivitas pelaksanaan observasi? Yaitu yang pertama adalah hindari membiarkan lingkungan observasi yang menegangkan atau banyak gangguan. Yang kedua, hindari membuat catatan perilaku yang bersifat normatif dan umum atau tidak spesifik. Kemudian yang ketiga, hindari menetapkan rating observasi yang berlebihan berdasarkan kesan umum yang didapatkan. Nah, sekarang untuk target perilaku yang ketiga apa? Yaitu efektivitas tindak lanjut. Cakupannya Bapak Ibu yaitu kemampuan untuk memandu diskusi tindak lanjut termasuk dalam memandu proses refleksi, kemudian menetapkan upaya belajar yang relevan serta kesepakatan yang melibatkan Bapak Ibu. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu 3 contoh perilaku yang dianjurkan, yaitu yang pertama, hendaknya kepala sekolah menggunakan teknik pertanyaan dan diskusi yang menumbuhkan keberanian guru untuk mengakui kesulitan yang dialaminya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hendaknya Bapak Ibu Kepala Sekolah mendiskusikan kesepakatan tujuan dan rencana belajar yang relevan dengan kesulitan guru serta realistis untuk dilakukan. Dan yang ketiga, hendaknya Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan umpan balik yang konstruktif dan menumbuhkan kesadaran guru untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya. Nah, apa perilaku yang perlu dihindari? Hindari Bapak Ibu menunjukkan komunikasi yang bersifat normatif, sehingga guru ragu-ragu untuk melakukan refleksi. Yang kedua, hindari mendikte atau membiarkan guru menetapkan tujuan dan rencana belajarnya untuk peningkatan kinerjanya. Kemudian yang ketiga, hindari memberikan nasihat yang bersifat normatif tetapi tidak spesifik yang menyebutkan perilaku yang perlu diperbaiki. Jadi hendaknya nasihat itu sebaiknya Bapak Ibu tidak normatif tetapi spesifik Bapak Ibu dan menyebutkan perilaku apa yang perlu diperbaiki. Nah, demikianlah Bapak Ibu target perilaku, cakupannya, kemudian perilaku yang dianjurkan serta contoh-contoh perilaku yang perlu dihindari ketika observasi kinerja kepala sekolah untuk indikator siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.